Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kami ingin presentasikan tentang progres HKI kami. Oke, next. Jadi di sini saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Faradila Ratnadwita, NRP 1008. Saya Jasmine Aurel Mahfud NRP 079. Saya Karin Salabila dengan NRP 089. Saya Muhammad Rafi Abdul Razak dengan NRP 128. Saya Bintang NRP 006. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Nah, latar belakang dari penelitian ini sendiri itu dikarenakan kita merasa adanya kurang kesadaran, di mana masyarakat kurang kesadaran akan pentingnya HKI sendiri. Nah, kenapa sih bisa disebutkan kurang kesadaran? Ini tuh salah satunya ada di peristiwa pembajakan. Sering kan terjadi pembajakan film, kayak dulu ada Indo XX1. Nah, salah satu contoh pembajakan yang terjadi dan masuk ke pengadilan adalah pembajakan film Keluarga Cemara. Oleh karena itu, kami merasa di sini kurangnya kesadaran masyarakat akan adanya HKI dan bagaimana pentingnya HKI. Nah, HKI sendiri itu apa sih? HKI adalah hak kekayaan intelektual atau biasa disebut dengan HAKI. Hak ini diberikan oleh negara untuk melindungi kekayaan intelektual seorang atau organisasi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Nah, di sini di Institut Teknologi 10 November atau biasa disebut sebagai ITS, ITS sendiri mempunyai banyak sekali dosen-dosen yang mempunyai penemuan-penemuan atau karya-karya yang sangat luar biasa. Tetapi beberapa di antaranya masih belum mendaftarkan penemuan tersebut untuk dihakaikan. Oleh karena itu, di sini kami akan membantu para dosen-dosen untuk uh, melakukan proses-proses untuk penghakaian dari penemuan-penemuannya agar penemuannya bisa cepat mendapatkan HKI. Selanjutnya terdapat rumusan masalah. Nah, di sini ada beberapa rumusan masalah yang kita kerucutkan. Yang pertama, apa itu hak cipta dan mengapa penting untuk sebuah karya? Yang kedua, bagaimana sih prosedur pendaftaran hak cipta untuk karya-karya yang dihasilkan oleh dosen ITS? Selanjutnya, yang ketiga ada apa saja persyaratan yang harus dipenuhi dalam pendaftaran HKI untuk karya-karya yang dihasilkan oleh dosen di ITS. Selanjutnya, Oke, untuk tujuan HKI sendiri, apa sih tujuan HKI? Tujuan adanya HKI bertujuan untuk melindungi hasil kreativitas dan inovasi yang dimiliki oleh dosen ITS. Untuk mengetahui prosedur pendaftaran untuk karya dosen ITS paten, merek dagang hak cipta dan investasi dalam bidang tersebut, mengetahui persyaratan yang baru dipenuhi dalam pendaftaran hak cipta untuk karya-karya yang dihasilkan oleh dosen ITS. Dan untuk manfaatnya sendiri ada 8, yaitu yang pertama untuk perlindungan hukum, yaitu memberikan perlindungan hukum terhadap pengguna atau pencurian inovasi dan karya kreatif. Yang kedua, insentif inovasi, yaitu mendorong individu dan perusahaan untuk berinovasi dengan uh, tertutup dengan menjanjikan hak eksklusif dan potensi keuntungan. Dan yang ketiga, keamanan investasi, menyediakan keamanan bagi investor yang memerlukan jaminan bahwa hasil investasinya akan dilindungi. Dan yang keempat, mendorong ekonomi kreatif, merangsang pertumbuhan sektor ekonomi kreatif dengan memberdayakan para pelaku industri kreatif. Dan yang kelima, pertumbuhan ekonomi, memfasilitasi transfer teknologi dan pengetahuan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Dan yang keenam, pembagian pengetahuan mendorong berbagai pengetahuan dan inovasi melalui publikasi dan paten yang dapat memberikan manfaat umum. Yang ketujuh, dukungan terhadap pemegang hak, memberikan hak eksklusif kepada pemegang hak untuk mengendalikan penggunaan dan pemasaran produk atau karya. Dan yang ke-8, pemberdayaan pencipta, membantu melindungi hak-hak pencipta dan penemu, memberikan penghargaan yang adil dan dorongan untuk terus berkarya. Next. Oke, untuk definisi. Untuk definisi dari HKI ini yaitu adalah hak ekonomis yang diberikan oleh hukum atau peraturan perundang-undangan kepada seorang penemu atau pencipta atau suatu hasil karya yang berasal dari kemampuan intelektual manusia. Lalu contoh dari HKI ini yaitu hak cipta, paten, desain industri, dan lain-lain. oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami, Bintang. Kenapa HKI itu penting?
HKI penting dikarenakan memiliki beberapa manfaat kunci, yaitu mendorong inovasi, melindungi hak cipta, pemberdayaan konsumen, perlindungan konsumen, penyebaran pengetahuan, dan yang terakhir peningkatan daya saing global. Lalu selanjutnya persyaratan pendaftaran HKI yang melalui DJKI, yaitu yang pertama ada surat pernyataan hak, yang kedua ada surat pengalihan hak, lalu surat kuasa, fotokopi KTP atau identitas permohon, lalu yang kelima ada fotokopi akta pendirian badan hukum yang dilegalisir, lalu selanjutnya ada fotokopi NPWP badan hukum, dan fotokopi KTP atas nama pemohon badan hukum untuk ditandatangani surat pernyataan dan surat kuasa. Yang selanjutnya di sini adalah prosedur pendaftaran HKI melalui ITS. Nah, yang pertama di sini pemohon menyiapkan dan melengkapi persyaratan dokumen yang dibutuhkan dan pastikan tersedia dalam bentuk soft file maupun hard file. Selanjutnya, setelah semuanya lengkap, pemohon menyerahkan dokumen ke sentra HKI ITS yang terletak di lantai 6 Gedung Research Center ITS. Selanjutnya, pihak sentra HKI ITS akan mengecek kelengkapan dokumen. Setelah itu, proses pendaftaran serta pengajuan tahap selanjutnya ke DJKI akan diselesaikan oleh pihak sentra HKI ITS dan pemohon hanya menunggu kode billing dari pihak sentra HKI ITS. Setelah itu, sentra HKI ITS telah melakukan pendaftaran ke DJKI dan akan mengirim kode billing kepada pemohon. Dan yang terakhir di sini, sertifikat HKI dapat diterima oleh pemohon setelah selesai melakukan proses pembayaran. Selanjutnya, nah, di sini ada beberapa persyaratan pendaftaran HKI melalui ITS. Yang pertama, menyiapkan data pencipta TTU-ITS yang mencakup nama, alamat, email, nomor telepon, dan kode pos. Ada foto KTP pencipta, surat permohonan pendaftaran, surat pengalihan, surat pernyataan, serta soft file berisi karya pencipta. Lalu ada Berikut. bintang. Oke, berikutnya ada prosedur pendaftaran. Membuka web hakcipta.djip.go.id lalu mendaftarkan dengan mengisikan data diri dan pastikan melakukan verifikasi email. Yang kedua, setelah mendaftar, lakukan login dengan username dan password yang sudah didaftar. Yang ketiga, buka hak cipta, kemudian klik tombol permohonan baru dan melengkapi persyaratan dan upload file. Yang keempat, setelah itu akan mendapatkan kode billing pembayaran, kemudian jika pembayaran terselesaikan akan diproses selama 1 hari kerja. Yang kelima, setelah proses selesai, permohonkan mendapat surat penciptaan online yang mengandalkan bahwa karya telah tercatat. Prosedur pendaftaran ke DJKI. Berdasarkan website Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yang menjadi persyaratan umum pendaftaran hak cipta adalah nama, status kewarganegaraan, alamat lengkap pendaftar, nama, status kewarganegaraan dan alamat pemegang hak cipta, judul karya, waktu dan lokasi karya diumumkan untuk pertama kali, uraian karya secara singkat, contoh ciptaan atau karya. Dokumen yang harus dilengkapi untuk pendaftaran hak cipta yaitu contoh ciptaan, surat pernyataan, dan kartu tanda penduduk. Deskripsi karya. Saluran DSC, saluran penjualan ganda melibatkan pengelolaan, pengembalian penjualan, dan kesalahan penanganan pengembalian online. Dapat berdampak pada profitabilitas saluran. DSC menggabungkan distribusi offline dan online. Berdasarkan tinjauan kami, makalah DSC, kami ingin menyatakan bahwa ide kami usulkan untuk menggunakan mekanisme pengembalian penjualan sebagai lampiran penting dalam struktur DSC adalah orisinil, menawarkan peluang unik untuk penelitian saat ini dan masa depan.
Oke, berikut adalah logbook dari progres penelitian kami. Ini tuh berjalan dari 11 September hingga 14 Oktober. Mulai dari pembagian menghubungi dosen, menemui dosen, pembuatan karya dosen, menemui dosen kembali dengan dosen yang berbeda, pengisian formulir HKI, pengurus HKI dosen, dan membuat laporan beserta PPT. Sekian dari kelompok kami. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong.